Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua mau sambil sharing ya. Di sini gua buat konten sekalian karena untuk di bagian head CNC ini yang Ninja ya. Ini head CNC-nya punyanya Kawara ya. Nah, dan ini squishnya. Dan ini squish yang barunya nih ya. Jadi gua mintanya yang buta. Oke. Jadi di sini kendalanya sebentar. Nah, di sini kita porting dulu ya. Nih, ini sudah porting. Ini untuk harian speeding ya, bosku. Oke. Nah, exhaustnya sudah halus. Nah, jadi di sini gua mau menyelesaikan masalah headnya dia bocor ya. Ya, headnya bocor. Jadi ownernya itu bilang ke gua untuk headnya dia bocor, minta tolong dicekkan itu bocor dari mananya. Cuma kalau gua curiganya dia ada di sini ya. Nih, di bagian ketebalan ini. Kenapa gue bilang di bagian sini? Ini seperti ada bekas papasan ya, dan papasannya itu bukan papasan dari bubutan ya. Entah mungkin itu di amplas atau gimana, gue nggak paham sih. Cuma gue lihatnya ini kayak bekas di amplas. Karena untuk kalau gue perhatikan di bagian setiap garis diameter sini luar itu dia seperti ada yang miring ya. Jadi di sini kita cek langsung aja dah. Karena emang gue curiganya ada di sini ya. Gue curiganya ada di sini. Dan sebelum kita cek, ini kita pastikan ini baru ya, ini baru. Ini yang sebelumnya nih. Dari ketebalannya aja, si ketebalan squish ya, ini dia beda nih. Secara kasat mata aja ini kelihatan, ini yang lebih tebal ya, ini lebih tebal. Nah, dari sini untuk karetnya, o-ringnya ya, ini o-ring bawaan, ini dia udah tipis nih, ya, udah gerupus nih. Ini kita nggak pakai. Nah, ini yang baru nih, bawaan yang baru. Nah, kita pakein di yang lama ya, biar lebih simpel lah ya, biar lebih simpel nih. Kalau o-ring ini dia udah bener-bener gepeng lah bahasanya ya. Nah, kita pakai yang baru nih ya. Oke, jadi biar nggak banyak tester gitu ya. Ini kita cek nih, ini pakai yang lama ya. Squishnya pakai yang lama, terus o-ringnya kita pakai yang baru, yang otomatis harusnya nggak bocor dong. Oke, sekarang kita cek ya. Jadi monggo disimak untuk cara pengecekannya ya. Ini bocornya dari mana? Cuma gue curiganya emang dari diameter squishnya ya, dari diameter sini. Nah, kalau misalkan kita tekan-tekan seperti ini, dia tetap masih ada lebih ya. Tuh, ini dia masih ada lebih nih. Pakai o-ring baru. Kalau pakai o-ring lama, dia mendem bosku. Nih, dia mendem. Nah, kalau ini dia ada lebihnya ya, di kisaran 0,5an. Jadi nanti dia bakal tertekan ketika dikencangkan. Apakah dia masih bocor atau enggak? Harusnya kan enggak bocor ya. Oke, ini sekarang kita tes ya. Kita cek. Kita cek, ini nggak usah pakai packing ya. Ini nggak usah pakai packing. Kita mau cek dulu apakah dia ada bocor atau tidak. Jadi biar lebih afdol kita hilangkan packingnya ya, kita nggak pakai. Kalau misalkan ada kebocoran, berarti di bagian yang tadi, bagian samping sini itu benar dia miring ya, jadi kurang lurus lah. Ini kita cek dulu ya. Nah, dan untuk cara pengecekannya gua biasanya seperti ini ya bosku. Ini kita semprot nih pakai cleaner ya, di setiap garis kita semprot nih. Ini ya, tuh. Ini kita putar-putar. Ini harusnya dia nggak ada bocor karena o-ringnya kan baru tebel ya. Ini harusnya nggak ada bocor nih. Oke, tapi nanti kita cek ya. Ini kita putar-putar dulu. Nah, dan si cleanernya dia makin sedikit tuh, kelihatan dia agak berkurang ya.
Nah, sebelah sini nih. Nah, di sebelah sini dia langsung habis nih. Di bagian sebelah sini. Nah, biar lebih kelihatan lagi, ini kita lap dulu ya. Yang basah di bagian sini, itu kita lap dulu nih. Biar nanti pas dibuka dia kelihatan. Dia masih bocor atau enggak. Apakah bocornya dia dari sini? Bersih ya, kering ya. Tuh, kering. Sekarang kita buka. Jadi di samping-samping sini dia masih ada bekas cleanernya nggak? Kalau ada, berarti bocor. Nah, kelihatan ya, nih, bosku, tuh. Dia bagian lebar squeeze ya, dia kering karena tadi kita lap kan. Tapi di bagian tuh samping-sampingnya dia bocor ya, kelihatan ya. Nih, tuh, kelihatan nggak sih? Kena cahaya kali ya. Ini gua toel aja ya, tuh, basah, tuh, basah, tuh, basah. Oke, jadi di bagian sini dia terlalu, mungkin ada kemiringan ya, mungkin ada kemiringan di bagian sini, atau untuk papasannya dia terlalu ke dalam. Walaupun di sini kita lihatnya nonjol ya, di sini kita lihatnya dia tebal, tapi tetap ya, kalau misalkan ini dia miring, dia pasti bocor. Nah, sekarang kita cek deh, kita cek pakai yang buta ya, pakai yang baru. Ini kita lepas karetnya. Kita cek pakai yang baru. Nah, ini yang baru belum gua papas nih ya. Belum gua riset nih. Ini buat nyoba aja, buat perbandingan. Oh, dia nongol ya. Nongolnya agak lebih tinggi daripada yang bawaan. Oke. Sekarang kita cek. Kalau yang tadi itu udah pasti rata ya, di bagian sini itu udah pasti rata. Karena apa? Karena dia udah dipapas nih, udah dipapas, entah itu mapasnya pakai amplas atau apa, gua nggak paham ya. Karena di sini gua rasa-rasa, gua pegang pun di sini dia miring. Jadi kalau di kamera kayaknya susah bosku kalau buat ngerasain gitu ya. Kalau gua pegang sih itu agak miring, nggak lurus center ya. Nah, sekarang kita cek nih, ini yang belum di reset ya, ini masih bahan nih, masih buta nih. Sekarang kita cek ya. Nih, ini air cleanernya ya. Tuh. Kita putar. Dan untuk airnya dia nggak berkurang ya. Cleanernya dia masih segitu-gitu aja tuh, dia nggak berkurang nih. Nah, tuh dia nggak berkurang. Oke, dia nggak berkurang, dia masih ada tuh, dia nggak berkurang, dia segitu-gitu aja ya bosku. Ini kita lap ya, kita keringin lagi ya, nanti kita buka lagi, kita cek. Ini kita nggak pakai packing dulu ya, oke, karena pakai packing juga percuma. Kalau misalkan dia ininya nggak rata, pakai packing juga percuma bosku. Jadi kita kalau mau ngetes nggak usah pakai packing, biar kita lihat kepresisiannya. Nih, dia kering ya, tuh, kering ya. Sekarang kita cek.
Di sini dia nggak ada yang basah nih, tuh. Bahkan tadi baut 2 aja itu kurang kencang. Di sini nggak ada yang basah, tuh. Kelihatan nggak bosku? Nggak ada yang becek ya, tuh. Ini nggak ada yang becek nih. Oke. Jadi kesimpulannya, ini kalau kita lepas o-ringnya ya, ini kita kasih perbandingan, kita lepas o-ringnya dulu. Nih, jadi ketebalan ini dia udah beda nih. Ini kalau kita ukur, ini cara ngukurnya kita tekan aja salah satu nih, ya, seperti ini. Ini kita tekan salah satu, terus kita ukur pakai sigmat, ya. Nol koma 6 ya, 0,6. Sekarang kita cek ini. Kita cek di sini. Ini nggak akan keukur, bosku. Ada keukur tapi dikit banget. Nol koma 2 ya, 0,2. Ini 0,6, bedanya 0,4 ya. Tapi kalau kita cek secara kasat mata pun ini dia bisa dibilang di bawah CNC-nya ya. Jadi squeeze-nya itu dia di bawah CNC-nya nih. Makanya kenapa dia bocor. Ditambah lagi dia ini nggak rata nih. Ini kalau kita o-ringnya nggak dipakai ya. Ini o-ringnya nggak dipakai nih. Itu di bawah CNC-nya nih. Nah, kalau ini o-ringnya nggak kita pakai juga. Kita cek. Nah, dia masih di atas. Nah, jadi kesimpulannya, kalau mau papas atau mau reset ya, bosku, kayak mau reset yang squeeze buta juga nih, itu jangan dipakaikan o-ring dulu ya. Ini punyanya Kawahara nih. Itu nggak usah dipakaikan o-ring dulu, bosku, reset aja dari sini. Karena yang namanya o-ring mau bagaimanapun kapan-kapan dia bakal gepeng ya, bakal kayak gini nih, bakal gepeng dia. Jadi mending nggak usah pakai o-ring. Terus bosku ukur nih, ini harus papas berapa nih. Nah, yang ini dengan yang ini bedanya 0,4. Yang ini dia lebih nenjem ya. Ketika o-ringnya dilepas, dia ini di bawah CNC-nya nih ya. Dia di bawah CNC-nya nih. Nah, jadi kita ukur, kalau kita mau ukur, kita ukur nih si squeeze yang butanya, nggak usah pakein o-ring. Nah, gimana caranya biar rata? Itu ya, ini agak nongol nih, ini masih agak nongol ya. Oke, bosku, paham ya? Jadi di sini gua reset dulu, nanti kita cek, kita uji lagi ya, apakah bocor seperti yang ini atau tidak. Nah, bosku, jadi ini untuk squeeze-nya ya. Nih untuk kubahnya. Ini squeeze-nya sudah jadi ya. Dan di sini tadi sedikit gue jelaskan. Ini tadi kan lebih tebal ya daripada yang bawaan dari sini, bawaan headnya. Ya, ini kan dia lebih tebal nih. Ini kita papas untuk bagian depan, ini di kisaran 02. Dan di sini untuk ini kita nggak pakai o-ring ya. Nah, untuk di sini, ini dia masih ada space. Terlalu kok ini begini. Nah, ini dia masih ada space nih. Kok ngeblur? Nah, nih space ya. Ini di sini masih ada space-nya. Ya, space-nya 0,2 ya bosku, space-nya 0,2.
Di sini space 0,2. Kenapa gue sisain? Karena biar nanti ketika pas dipasang pun dia bakal ini ya, bakal ngepres ya, bakal tenggelam gitu. Oke, paham ya? Jadi intinya kalau mau reset bagian sini, kalau kita mau ganti ini ya, kalau kita mau ganti, mau reset, itu jangan seperti yang bawaannya ini. Untuk bawaannya ini dia sama lah, di reset juga, dipapas juga, cuma dia terlalu dalam ya. Dia dalam tuh, nih kelihatan gak sih? Ini kasat mata aja kelihatan nih. Ini dia di bawah CNC nya nih ya, dia di bawah headnya nih si squeeze-nya, makanya bocor. Ditambah lagi ininya entah itu amplas atau gimana gua nggak paham ya, tapi di sini kasar-kasarnya kasar amplas. Ditambah lagi kalau dipegang ini dia kerasa agak miring sih, nggak lurus gitu ya. Kalau ini kan dia lurus nih. Oke, nah sekarang kita tes ya bosku. Ini kita tes lagi kebocorannya, kita tes. Apakah dia masih bocor? Kalau misalkan yang baru ini kan dia nggak bocor ya, tapi ini kan habis dirobah nih, habis di reset juga. Nah, apakah dia bocor atau tidak ya? Kalau yang ini kan tadi udah dites juga pakai o-ring yang baru, dia tetap masih bocor. Jadi kalau mau ngetes, usahakan jangan pakai packing ya. Jadi biar kita maksudnya biar ketahuan rata atau enggak nih. Jadi kemungkinan nanti, maksud gue gini, jangan ikutin ukuran gue yang tadi ya. Kayak gue papas ininya kisaran 02, itu jangan terlalu diikuti. Bosku tetap kalau misalkan mau ganti squeeze-nya, bosku riset ulang, bosku riset sendiri. Takutnya namanya untuk bahannya juga tadi ya, yang ini yang baru, ini kan dia PO, makanya kenapa dia agak tebal. Nah, namanya produksian begitu kan, takutnya ada yang lebih tebal atau kurang tebal atau gimana kan ya bosku. Jadi untuk ukuran gue yang tadi itu bukan patokan ya. Jadi ukuran yang tadi itu gue jelasin di ukuran squeeze yang ini. Hai bosku. Nah, dan di sini dia rapat ya. Ini kita pakai puller 0,05. Nih, tuh dia nggak masuk. Gue tadi lupa video ya, pas ketika squeeze ini belum dipapas, masih mentahan kayak awal tadi, itu dia 0,05 ini masuk, tapi ini dia udah enggak nih. Nah ya, dia nggak masuk nih, rapat dia nih. Ini tanpa packing ya, nih ini tanpa packing head. Nah ini dia nggak masuk nih, makanya kenapa gue bilang tadi itu agak nongol kisaran 0,02. Nah ntar kalau ketika kita kencengin itu dia bakal rata, jadi dia ketekan. Paham ya bosku? Ini nggak masuk nih. Oke, jadi sekarang kita tinggal tes apakah dia bocor atau tidak ya. Ini dia nggak berkurang ya, di sini dia nggak berkurang. Oke, dia nggak ngurangin ya bosku, dia tetap masih segitu aja tuh. Kalau yang tadi kan itu cepat banget ya, kalau yang bawahnya dia ngurangin karena ada celah ya. Sekarang kita keluarin, kita bersihin ya bosku. Tuh
bersih ya, kering ya. Sekarang kita cek. Wai. Nah, ini ya, dia nggak ada kebocoran ya bosku. Tuh ya, ini mah bekas tetesan tadi mungkin ketika dibongkar ya. Nah ya, dia kering. Oke, dia kering. Oke, jadi intinya di sini sisakan di sini 0,2 ya, 0,2 ya bosku, 0,02. Jadi di sini disisainya. Nah, pokoknya di sini dia harus agak nongol ya, dan jangan lupa ketika dibubut itu dicek juga. Ini dia di bagian sini, itu tadi di bagian situ, ini di bagian squeeze ya, ini dia goyang nih. Bukan goyang sih, jadi di sini dia nggak rata nih, di bagian sini dia nggak rata, bagian sini nggak rata, makanya dia agak goyang seperti ini dilihatnya. Tapi kalau untuk drat ini dia lurus center, cuma di bagian sini dia agak goyang gitu ya, makanya ini kita ratain. Terus ini kita ratain, terus kita ukur lagi, baru di squeeze ulang. Paham ya bosku? Oke, jadi gue buat konten seperti ini, siapa tahu ada yang berkendala bocor ya. Jadi seperti itu, kendalanya tuh ada di sini. Dia dipapas tapi lebih mendem daripada headnya ya, untuk bawaannya. Iya, tuh, dia lebih mendem tuh. Tuh, dia lebih mendem ya. Oke, tuh, makanya dia bocor terus. Mau dikasih packing juga tetap bocor. Makanya kita uji jangan pakai packing headnya, ada kebocoran atau enggak. Kalau nggak ada ya berarti kalau pakai packing udah nggak akan bocor. Paham ya bosku? Oke, jadi intinya di video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk bosku semua. Oke, jangan lupa kepoin juga di Instagram gua, atau yang mau porting, list jasa porting, monggo silakan DM aja ya bosku. Oke, makasih yang udah potongin video ini dan thank you.